أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبما أن قسما مهما من هذه السورة يتعرض إلى قصة تحرك مجموعة من الفتية ضد الطاغوت أسرهم ودجال زمان هذا التحرك الذي عرض حياتهم ووجودهم للخطر والموت لولا عناية البارئ بهم ورعايته لهم لذا فإن الالتفات إلى هذه الحقيقة يثير القلب بنور الإيمان وبحفظه من الذنوب وإغواءات الدجالين ويعصمه من الذوبان في المحيط الفاسد. Jadi kalau kita melihat bagian yang penting dari surat, yaitu dari surat Al-Kahfi ini nanti akan berkisar tentang banyaknya cerita, yang mana cerita ini akan menggambarkan kelompok yang beriman melawan dari togut, yaitu penguasa yang zalim atau penguasa yang keji pada saat itu, atau mereka juga bisa disebut dengan dajjal pada masa atau zaman mereka. Jadi di sini dikatakan togut asruhum wa dajjal zamanuhum, dajjal zamanuhum. Jadi dajjal itu bukan, sekali lagi di sini bukan diartikan makhluk yang bermata satu, bukan. Itu hanya ada pembahasannya sendiri bahwa dajjal itu adalah sebuah kekuasaan yang zalim, yang banyak menzolimi rakyat-rakyat kecil atau orang-orang yang lemah. Nah, ini disebut dengan penguasa yang zalim atau disebut dengan dajjal. Dan juga bahwa surat ini juga akan menggambarkan sebuah kelompok yang mana mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka disebabkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta alam semesta ini, karena itulah mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kalau kita melihat sekali lagi bahwa hakikatnya bahwa keimanan itu atau ayat-ayat dan surat-surat yang kita baca itu pasti akan menerangi hati kita itu dengan cahaya keimanan, dan pasti kita akan dijaga dari dosa, atau kita dijaga agar tidak tergelincir dari dosa dan fitnah-fitnah yang ada. Dan juga kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari bahaya atau musibah yang ada di sekitar kita. Nah, itu adalah kalau kita mengamalkan atau membaca ayat demi ayat yang ada di dalam surat Al-Kahfi. Jadi sekali lagi bahwa ayat demi ayat yang kita baca di dalam surat Al-Kahfi itu memiliki pengaruh, dan pengaruh itu kita tidak ketahui, tapi intinya ada. Hanya saja kita tidak bisa mengetahui pengaruh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna mimma yusha'id ala takmil hadzal athar an-nufus wal qulub huwa ma tuthiru surah min awsafil akhirah wa yaumal hisab. Jadi kalau kita lihat bahwa pengaruh-pengaruh yang akan melekat di dalam jiwa dan hati kita itu adalah akibat dari pengaruh surat atau dari pengaruh ayat-ayat yang kita baca, dan juga menggambarkan di dalam ayat-ayat nanti, ayat-ayat dalam surat Al-Kahfi ini akan menceritakan bagaimana sifat-sifat akhirat, sifat-sifat dari hari akhir, wal mustaqbal al-mas'um alladhi yantazirul mustakbirin wa darurat al-iltifat ila ilmil khaliq al-mutlaq wa ikhatatihi bi kulli syai'. Jadi nanti bahwa
Dalam surat Al-Kahfi ini banyak sekali akan diceritakan tentang keagungan-keagungan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang digambarkan melalui kisah-kisah yang ada di dalam surat Al-Kahfi. Muhtawa surat Al-Kahfi, kandungan dari surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi tabda'u surah bihamdil khaliq jalla wa ala wa tantahi bitauhid wal iman wal amal saleh. Jadi bahwa surat Al-Kahfi ini diawali dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ayat pertama adalah alhamdulillahilladzi, alhamdulillah. Jadi ayat atau kalimat yang tertulis di dalam ayat pertama surat Al-Kahfi adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nanti akhir dari surat Al-Kahfi itu ditutup atau diakhiri dengan tauhid, keimanan dan amal soleh, amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yushiru muhtawa surah kama fi aqlabis suwar al-makiyah. Jadi bahwa kandungan surat Al-Kahfi ini adalah sebagaimana pada umumnya yang ada di dalam surat-surat makiyah, ila qadhiyatil mabda' wal ma'ad wat tarkib wal indzar. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam surat Al-Kahfi ini nanti banyak membahas atau berkenaan tentang ma'ad, hari akhir, wa tarkib wal inzar, yaitu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, wa tushiru aidan ila qadiyatin muhimmah kana al-muslimun yahtajunaha fi tilkal ayyam bi shiddatin wa hiya adamul istislam al-aqliyah. Jadi surat Al-Kahfi ini juga akan menceritakan atau menunjukkan kepada kita pada sebuah permasalahan kaum muslimin yang mana pada saat dahulu kala, yaitu pada saat sebelum qoblal milad, yaitu sebelum hijrah, itu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau pencipta alam ini adalah minoritas, yaitu kalau kita bisa katakan kaum muslimin pada saat sebelum hijrah, itu tahun sebelum hijrah atau qoblal milad, yaitu sebelum dari zaman dahulu, yaitu minoritas, yaitu sedikit sekali yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dibandingkan ilal aktsariyah mimmah makanat qawiyah fil maqais zahira, dibandingkan dengan mereka-mereka atau kaum yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mayoritas. Sebagaimana kalau kita lihat seperti sejarah Nabi Nuh alaihi salam, itu kan pengikut Nabi Nuh alaihi salam itu hanya segelintir orang saja, puluhan, tidak sampai ratusan. Padahal zaman dari dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam itu adalah sampai 1000 tahun, sekitar sampai mendekati dari 1000 tahun, tapi hanya segelintir yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula pada zaman dari Ashabul Kahfi atau pada cerita tentang Ashabul Kahfi ini pun demikian. Bal alaihim an yaf'alu kama fa'alat al-majmu'atus saghira al-qalila min Ashabil Kahfi. Demikian pula segelintir dari para Ashabul Kahfi ini yang telah mereka lakukan, yaitu mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam, yaitu an yabta'idu anil mukhit al-fasid wa yataharraqu diddah. Dan mereka ini, para Ashabul Kahfi ini, mereka adalah orang-orang yang menjauhkan diri mereka dari kefasidan atau kesesatan dari penguasa yang ada pada saat itu. Bahkan mereka menentang
menentangnya. Jadi mereka para Ashabul Kahfi ini bukan orang-orang biasa, mereka pun orang-orang yang terpandang, atau pada saat itu mereka orang dalam lingkaran-lingkaran seperti dalam istana, tapi mereka mempunyai keimanan yang berbeda dari dari mereka yang lain yang ada di dalam istana atau kerajaan pada saat itu. Fa in kana ladaihim qudrah 'ala al-muwajahah fa 'alaihim haudul jihad wasyira. Jadi seandainya Ashabul Kahfi ini pada saat itu memiliki kemampuan atau memiliki bala tentara, pasti mereka akan menghadapi penguasa pada saat itu. Tapi karena mereka segelintir orang saja, sehingga mereka mengambil inisiatif atau mengambil jalan dengan menjauhkan diri mereka dari penguasa atau kefasidan atau kemungkaran yang ada pada saat itu. Wa in ajazu anil muwajahah fa alaihim bil hijrah. Karena mereka lemah dan tidak mempunyai kemampuan, akhirnya mereka pun hijrah. Min qisasi hadhihi surah aidan qissatus Sahsain. Selain dari kisah Ashabul Kahfi, di dalam surat Al-Kahfi ini pun ada kisah tentang dua kepribadian atau dua sosok, ya. Ahaduhuma ghaniyun, yang mana salah satunya kaya, murfihun ila annahu ghairul mu'min. Dia kaya, dia sejahtera, dia serba berkecukupan, tetapi dia tidak beriman. Wal akhar, sedangkan sosok satu lagi fakirun mustad'if. Yang satu lagi fakir, mustad'af, jadi orang yang lemah. Walakinnahu mu'min, tetapi orang dia beriman, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad samadal fakir al-mustad'if al-mu'min wa lam yafqudhu syarafuhu izzatahu wa imanahu amama al-ghani. Tapi meskipun orang yang satu itu miskin dan dia lemah secara finansial, secara materi, tapi dia beriman kepada Allah dan dia tidak mengurangi kemuliaan dia, bahkan dia memiliki kemuliaan dan keimanan di hadapan orang yang kaya yang satunya itu. Bal qama binasihati wa irsyadi, bahkan si fakir yang memiliki keimanan itu mempunyai andil untuk menasehati dan memberi petunjuk kepada orang kaya tersebut. Walamma lam yanfa' ma'ahu tabarra'a minhu, ketika nasihat-nasihat yang diberikan kepada orang miskin ini, yaitu kepada orang yang nasihat diberikan oleh orang miskin kepada orang kaya itu dan tidak bermanfaat, lalu yang miskin yang beriman kepada Allah ini pun melepaskan diri atau menyerahkan permasalahan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia sudah melakukan kewajibannya dengan menasehatinya. Waqad intahat al-muwajahah ila intisarih, dan dia telah selesai kewajiban dia untuk memberikan nasihat kepada orang tersebut, pada si kaya yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. وهذه القصة تذكر المسلمين وخاصة في بداية عصر الإسلام وتقول لهم إن من سنة الأغنياء أن يكون لهم فورة من حركة ونشاط معقد سرعان ما ينطفئ لتكون العاقبة للمؤمنين. كما يشير جانبا آخر من هذه السورة إلى قصة موسى والخضر عليه السلام lam yastati' as-sabru fi muqabil a'mal kana zahiruha yabdu mudirran. Dan dari sisi yang lain atau cerita selain dari Ashabul Kahfi dan dua sosok mukmin, dua sosok pribadi, yang satu mukmin dan yang satu kafir, ada juga tentang kisah dari Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Khidir alaihi salam. Tapi di sini
salah satunya tidak mampu untuk mengendalikan kesabaran. Maksudnya bukan berarti nabi di salah satu nabi di sini tidak memiliki kesabaran lalu berubah menjadi amarah, tidak. Tapi apa? Kesabaran tidak memiliki kesabaran, tapi di situ ada nilai positifnya. Seperti misalkan guru memberikan soal kepada muridnya, lalu muridnya tidak bisa menjawab, lalu ada murid yang berkata ingin segera mendapatkan jawaban. Nah, ini kan ketidaksabaran seorang murid ingin mendapat jawaban dari seorang guru adalah hal yang positif, karena keingintahuan dia akan jawaban dari soal yang tidak dia ketahui yang diberikan oleh seorang guru. Demikian pula Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa dikatakan tidak bersabar, bukan dalam arti tidak bersabar dalam hal yang negatif, tidak, tapi bersifat yang positif. Fi muqabili a'mal kana zahiruha yabdu mudirran, yang mana di situ perbuatan dari Nabi Khidir seakan-akan bertentangan dengan atau menurut pandangan orang awam berbahaya. Nanti akan diceritakan kisah tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahri sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.